Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Kimia Fisika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan banyak membahas mengenai apa saja yang akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan yang akan kita lalui bersama. Baik, sebelumnya kita ke peraturan perkuliahan. Kehadiran tetap minimal 75%. Pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom sesuai dengan jadwal penugasan. Lalu kehadiran dan keaktifan dapat dilihat di Google dilakukan ya, maksudnya ini dilakukan di Google Classroom, Google Meet atau Zoom saat diskusi perkuliahan berlangsung. Dan kehadiran akan dikonversi ke Siakat Cloud. Pengecekan kehadiran dapat dilakukan mahasiswa juga di Siakat Cloud. Untuk komposisi nilai akhir adalah 40% UTS dan 60% UAS, di mana keduanya berisi mengenai tugas, kehadiran, dan keaktifan. Jadi mohon teman-teman pahami bahwa 40% nilai UTS itu ada tugas, kehadiran, dan keaktifan selain UTS itu sendiri. Lalu untuk topik perkuliahan, kita akan ada 3 topik perkuliahan selama 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama adalah termodinamika, yang kedua adalah kimia kuantum, dan yang ketiga adalah kinetika. Dari ketiga topik perkuliahan tersebut, ada sekitar 9 materi. Materi ini bisa diputar-putar nanti. Yang pertama adalah ion, yang kedua adalah termodinamika, yang ketiga adalah sistem koloid, yang keempat adalah gas real, yang kelima adalah emulsifier, yang keenam adalah kesetimbangan kimia, yang ketujuh adalah larutan elektrolit, yang kedelapan adalah gas ideal, dan yang kesembilan adalah elektrolit dan redox. Ini tidak urut ya, tidak ya pertemuan awal nanti adalah 1, kemudian 2 atau 3, tidak, tapi kita akan mengikuti alur saja nanti, karena semuanya ini sifatnya adalah setara. Sekali lagi hanya bagiannya adalah ini, di topik kita adalah termodinamika, kimia kuantum, dan kinetika. Oke, kita masuk aja langsung ke definisi dari kimia fisika. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan partikel. Sekali lagi ya, kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan partikel. Jadi teman-teman nanti akan melihat secara makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan partikel. Jadi ada yang besar sampai yang kecil, sampai subatom dan partikel. Dan kita lihatnya dalam proses kimia. Dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika. Itu alasannya namanya adalah kimia fisika, karena penggabungan antara proses kimia dan konsep fisika, di mana keduanya memang saling berhubungan. Tapi secara khusus kita akan fokus pada 3 bidang, yaitu termodinamika kimia, kimia kuantum, dan kinetika. Ya. Termodinamika nanti teman-teman akan berhubungan, namanya termodinamika, berhubungan dengan suhu, ya, berhubungan dengan suhu. Jadi termodinamika 1, 2, 3, 0, nah, itu nanti prinsip-prinsipnya seperti apa, karena itu nanti juga akan berhubungan dengan satuan operasi. Lalu yang kedua adalah kimia kuantum. Ya, ini berhubungan dengan atom, berhubungan dengan subatom, dengan partikel, mikroskopik, makroskopik. Ya. Lalu kinetika, ini nanti berhubungan dengan benturan, tapi yang pasti benturan yang ada di kimia, dari proses kimia, apa saja yang terjadi. Oke. Apabila ada yang tidak dipahami atau ditanyakan, silahkan dituliskan di forum komentar, ya, di kolom komentar yang ada di forum. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai
reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Oleh karena itu, saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas pertama. Ya, dalam pertemuan ini ada tugasnya. Yang pertama adalah buatlah PPT mengenai reaksi reduksi oksidasi, di mana isi dari PPT tersebut adalah yang pertama ada definisi mengenai reaksi reduksi oksidasi. Namanya definisi, berarti kalian juga harus menerangkan definisi dari reaksi reduksi apa, reaksi oksidasi apa, lalu rumus kimianya, bagaimana terbentuknya. Itu harus dibuat dalam definisi tersebut. Lalu yang kedua adalah hubungan reaksi reduksi dan oksidasi pada reaksi kimia. Sekali lagi, kalau ini tadi, kalau tadi definisinya, sekarang reaksi kimianya seperti apa sih untuk bisa terbentuk reaksi reduksi dan oksidasi. Dan yang terakhir, dalam PPT tersebut juga memuat unsur-unsur, karena kita di teknologi pangan, reaksi oksidasi dan reduksi dan oksidasi apa saja sih yang kemungkinan ada pada bahan pangan. Yang kemungkinan, misalkan POPA tidak ada nih reaksi reduksi dan oksidasi dalam bahan pangan, ya sudah dituliskan aja dalam PPT. Kita lihat nanti punya teman-teman yang lain bagaimana, apakah ada, oh Pak ternyata cuman hanya reaksi reduksi saja gitu. Oh Pak cuman ada reaksi oksidasi saja. Oh Pak ternyata ada 2 reaksi loh Pak, reduksi dan oksidasi pada bahan pangan. Contohnya adalah ini. Nah itu tolong nanti dimasukkan dalam PPT tersebut. Untuk literatur, teman-teman boleh mengambil dari berbagai jenis buku. Ya, tidak harus buku kimia fisika, tidak, tapi teman-teman bisa mencari yang ada hubungannya dengan reaksi reduksi oksidasi. Begitu pula dengan jurnal, silakan teman-teman browsing jurnal online yang berhubungan dengan reaksi oksidasi yang mau teman-teman tambahkan di PPT tersebut. Saya harapkan kalau yang menggunakan buku dan jurnal, nanti di bagian akhir bisa dituliskan daftar pustakanya. Ya, pustakanya teman-teman membuat PPT ini dari buku apa, dari jurnal apa. Oke, bisa dipahami mengenai konsep dulu kimia fisika, ya, lalu tugas awalnya. Ya, namanya kimia fisika berarti hubungan antara kimia dan fisika. Jangan dipikirkan sangat rumit dulu. Sebenarnya ini ada semuanya di sekitar Anda semua. Sekali lagi, bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di forum di Google Classroom. Sekian pengantar dari saya, dan selamat pagi, selamat mengerjakan tugas yang pertama di kimia fisika.